Langit Jakarta belum sepenuhnya terang ketika lengka-lengka kecil terdengar di trotoar yang masih sepi. Suara roda gerobak kayu berderit pelan menembus udara pagi yang dingin. Di belakangnya, seorang anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun mendorong gerobak tua itu dengan susah payah. Bajunya lusuh, celananya robek di bagian lutut, dan sepasang sandal jepit yang tak lagi sepasang menemani langkah kecilnya. Namanya Randy, seorang anak yang tidak pernah mengenal bangku sekolah sejak kecil. Ia tinggal bersama ibunya di bawah kolong jembatan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ayahnya pergi entah kemana sejak ia masih bayi, meninggalkan mereka bertarung sendiri dalam kerasnya hidup ibu kota. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Randy sudah menyusuri jalanan, memungut botol plastik, kardus bekas, dan barang-barang rongsokan lain yang bisa dijual ke pengepul. Banyak orang yang memandangnya jijik, tak sedikit yang meludahi atau mengusirnya saat ia mencoba mencari barang bekas di tong sampah mereka. "Hei, pergi sana, jangan bikin kotor depan toko saya," bentak seorang pedagang warung. Randy hanya menunduk. Ia sudah terlalu sering mendengar hinaan semacam itu. Sudah biasa dipanggil anak sampah atau pemulung jembatan. Tapi di balik tubuh kecil dan pakaian compangnya, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Randy. Setiap malam setelah menyelesaikan tugasnya memulung, ia akan duduk di bawah lampu jalan yang remang, membuka kumpulan kardus bekas yang disimpannya. Di atas potongan kardus itulah ia menggambar. Bukan gambar biasa, tapi bentuk-bentuk bangunan, rumah, sekolah, masjid, bahkan gedung tinggi seperti yang sering ia lihat di televisi toko elektronik. Ia menggambar dengan arang sisa dari bara api bekas masak ibunya. Terkadang memakai ballpoint bekas yang ia temukan di tong sampah. Ia tidak tahu teori arsitektur, tapi ia tahu satu hal. Ia suka menggambar bangunan. Ia suka membayangkan kalau suatu hari nanti ia bisa membangun rumah sungguhan, bukan rumah dari terpal robek dan kayu bekas seperti yang ia tinggali sekarang. Kadang-kadang Randy diam-diam berdiri lama di depan sebuah kantor arsitek terkenal di Jakarta. Ia mengintip dari balik kaca, melihat para desainer bekerja di balik layar komputer besar. Tangannya mencatat bentuk-bentuk bangunan yang terlihat di layar. Matanya penuh rasa ingin tahu. Hatinya penuh harapan yang belum punya tempat untuk tumbuh. Namun, setiap mimpi selalu diuji di antara anak-anak sebayanya di sekitar jembatan. Randy sering jadi bahan ejekan. Mereka menganggap kegemarannya menggambar itu aneh. Ngapain sih gambar-gambar kayak gitu? Emangnya kamu mau jadi arsitek? Hahaha, pemulung jadi arsitek. Mimpi aja di tong sampah, ejek Tony, anak jalanan yang lebih tua setahun darinya. Randy hanya diam. Ia tahu kalau ia marah, ia akan kalah. Tapi diam-diam, hinaan itu menyakiti. Ia tidak punya jawaban untuk membela. Selain terus menggambar di malam hari dan bekerja keras di siang hari, kadang ibunya merasa kasihan melihat Randy terlalu lelah. "Randy, sudah tidur nak? Jangan terus-terusan gambar. Kamu belum makan dari tadi siang." "Aku nggak lapar, Bu. Aku cuma mau selesain gambar rumah kita nanti. Kalau nanti aku jadi arsitek, aku mau bangun rumah buat ibu. Rumah yang bener. Ada temboknya, ada kamarnya, nggak bocor pas hujan." Ibunya hanya bisa menahan air mata. Di kerasnya hidup, anak kecilnya masih berani bermimpi. Dan di bawah kolong jembatan yang bising, di antara debu dan bau selokan, sebuah impian perlahan tumbuh diam-diam, tapi teguh. Randy kecil yang dihina karena memulung barang bekas, ternyata sedang menyusun fondasi mimpi besarnya. Dengan potongan kardus dan arang gosong, ia sedang menggambar masa depan yang belum pernah orang lain bayangkan. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya, tapi di hati Randy
ada api kecil yang menyala dan tidak akan padam. Bahkan ketika seluruh dunia memandangnya rendah. Perjalanan Randy masih panjang, tapi satu hal sudah pasti. Ia tidak akan menyerah, karena ia percaya, sekalipun ia hanya anak kecil, dari kolong jembatan mimpinya, tetap bisa lebih tinggi dari gedung manapun di Jakarta. Hari itu langit tampak mendung, jalanan ibu kota becek karena hujan semalam. Namun, Randy tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak kecilnya, ia menyusuri genggang sempit dan jalanan ramai mencari barang bekas. Tapi hari itu, ia memilih rute yang sedikit berbeda. Bukan karena alasan khusus, hanya karena rasa ingin tahu, atau mungkin karena hatinya sedang lelah dan butuh suasana baru. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah sekolah negeri. Gerbangnya besar, dindingnya bersih, dan halaman sekolah itu terlihat seperti taman indah yang belum pernah ia pijak. Anak-anak berseragam putih merah berlarian di lapangan, tertawa, bermain, dan ada pula yang duduk di bangku sambil membaca buku. Randy berdiri di balik pagar, memeluk gerobaknya. Matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Ia merasa aneh, bukan cemburu, tapi seperti rindu pada sesuatu yang belum pernah ia miliki. Tiba-tiba, seorang guru melihatnya dari kejauhan. "Hei, anak itu ngapain di sana? Jangan mengganggu ya," seru sang guru. Mungkin dengan maksud menjaga anak-anak sekolah dari gangguan luar, Randy buru-buru mendorong gerobaknya menjauh. Ia merasa malu, tapi sebelum benar-benar pergi, ia sempat melihat papan pengumuman di dekat pintu pagar. Ada jadwal lomba menggambar tingkat SD se-Jakarta Selatan yang akan diadakan minggu depan. Ia berdiri beberapa detik menatap pengumuman itu. Hatinya berdebar, tapi akalnya sadaria bahkan tidak bersekolah. Bagaimana mungkin ia bisa ikut lomba itu? Namun, benih kecil harapan itu sudah terlanjur tumbuh. Beberapa malam kemudian, di bawah jembatan yang redup, Randy sibuk membuat gambar. Ia tahu, ia tak bisa ikut lomba resmi, tapi ia ingin ikut secara diam-diam. Ia ingin membuktikan, walaupun tak berseragam, ia juga bisa menggambar. Ia membuat sebuah sketsa gedung sekolah impiannya, sekolah untuk anak-anak jalanan seperti dirinya. Sekolah tanpa uang pendaftaran, tanpa diskriminasi, tempat semua anak bisa belajar tanpa takut dihina. Ia menggambar di atas selembar kardus bekas TV LED yang ia temukan di tong sampah. Dengan arang dan sisa tinta pulpen, ia mulai menggaris atap, jendela, tangga, dan halaman. Goresannya tak sempurna, tapi penuh semangat. Setiap coretan adalah doa. Keesokan harinya, ia kembali ke sekolah. Itu, kali ini, tidak hanya untuk melihat. Ia berdiri diam di luar pagar, membawa gambar karyanya yang digulung. Ketika anak-anak dan para guru mulai keluar dari kelas menuju lapangan lomba, Randy memantapkan niatnya. Ia menghampiri seorang guru yang terlihat ramah, seorang perempuan berhijab dengan senyum hangat. "Bu, maaf ganggu. Saya nggak sekolah di sini. Tapi boleh saya titip gambar saya ke panitia lomba?" ucap Randy pelan. Gemetar. Gurunya terkejut, lalu menatap Randy lekat-lekat. "Kamu siapa, Nah?" "Saya Randy." "Bu, saya cuma pemulung. Tapi saya suka gambar bangunan." Guru itu menatap gulungan gambar di tangan Randy, ragu, tapi kemudian menerima gulungan itu dan berkata, "Baiklah, Ibu simpan. Ya, tapi ini bukan jalur resmi. Jangan berharap banyak." Randy mengangguk. Ia paham, tapi hatinya cukup senang. Ia sudah berani mencoba. Seminggu kemudian, Randy nyaris melupakan kejadian itu. Ia tetap sibuk memulung, tetap menggambar saat malam, sampai suatu pagi, ketika ia sedang duduk di pinggir jalan, guru yang sama mendatanginya dengan motor. "Randy?" Ia berdiri cepat-cepat.
"Iya, Bu." Guru itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah piagam penghargaan dan bingkisan kecil. "Kamu tidak menang lomba resmi, tapi para juri sangat kagum dengan gambar kamu. Mereka bilang itu adalah ide paling menyentuh dan jujur. Kamu diberikan penghargaan khusus." Mata Randy membelalak. Tangannya gemetar saat menerima piagam itu. Ia tak pernah punya benda seperti ini. Bahkan namanya tertulis lengkap di situ dengan huruf yang rapi. "Ibu juga sudah bicara dengan kepala sekolah. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut kelas sore gratis untuk anak jalanan. Tidak ada seragam, tidak ada biaya, tapi kamu bisa belajar baca tulis dan menggambar pakai alat yang layak." Randy tak sanggup berkata apa-apa. Hanya air matanya yang menjawab. Malam itu, di bawah cahaya remang lampu jalan, Randy memandangi piagam itu lama sekali. Ia tak menyangka gambar di atas kardus bekas bisa mengubah arah hidupnya. Kini ia punya tempat belajar, ia punya guru. Ia mulai mengenal huruf, angka, dan teori menggambar bangunan. Ia masih tetap memulung karena itu sumber makanannya, tapi hatinya kini memiliki cahaya baru. Dan di balik pagar sekolah yang dulu hanya bisa ia pandangi, kini ada jalan kecil yang mulai terbuka. Jalan menuju mimpi besar yang selama ini hanya ia simpan sendiri. Jalan itu mungkin masih panjang, tapi Randy sudah melangkah. Dan langkah pertama itu ternyata dimulai dari keberanian untuk mengetuk pintu, meskipun dari luar pagar. Hari-hari Randy mulai berubah sejak ia mengikuti kelas sore di sekolah itu. Meski hanya beberapa jam setiap sore dan hanya seminggu 3 kali, bagi Randy, waktu belajar itu seperti harta karun yang tak ternilai harganya. Ia datang paling awal, duduk di bangku paling depan, dan mendengarkan setiap kata dari guru dengan mata berbinar. Walau tubuhnya lelah karena seharian memulung, ia tak pernah mengeluh. Bahkan ketika anak-anak lain mulai lelah dan menguap, Randy masih asyik main korot-korot buku tulisnya dengan semangat yang sama. Seperti malam-malam saat ia menggambar di atas kardus bekas. Di kelas sore itu, ia mendapat pena pertamanya, sebuah pena hitam sederhana yang diberikan langsung oleh Bu Aisyah, guru yang pertama kali membantunya. "Randy, ini buat kamu. Jaga baik-baik." "Ya," ucap Bu Aisyah sambil menyerahkan pena itu. Randy menerimanya seakan sedang menerima piala emas. Ia menatap pena itu, silualala. Itu adalah benda paling berharga yang pernah ia miliki. Pena itu tak pernah lepas dari genggamannya. Ia menyimpannya dalam kantong plastik kecil dan membawanya kemanapun pergi. Bahkan saat memulung dari pena itu, Randy mulai belajar lebih banyak hal. Ia mulai bisa menulis namanya sendiri dengan huruf besar dan kecil. Ia mulai mengerti cara menulis alamat, menghitung luas bangun datar, bahkan mulai mengenal kata arsitek dari sebuah bacaan anak-anak yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Setiap kali Randy membaca tentang gudang-gedang di luar negeri, Menara Eiffel, Burj Khalifa, dan Sydney Opera House, ia akan menggambar ulang bentuknya di buku kosong. Tapi ia tak sekadar meniru. Ia selalu memberi sentuhan khas versinya sendiri, seperti menambahkan taman untuk orang miskin di sekeliling gedung itu, atau membuat tangga dari botol plastik bekas. "Kalau aku yang bangun gedung ini," gumamnya suatu malam, "semua orang boleh masuk, gratis. Bisa belajar dan tidur juga kalau capek." Suatu hari, Bu Aisyah memberikan tugas kecil kepada murid-murid kelas sore, menggambar bangunan impian mereka di atas kertas bergaris. Tugas ini sederhana bagi anak-anak lainnya, tapi bagi Randy, ini seperti membuka pintu istana baru dalam pikirannya. Malam itu, ia duduk di bawah jembatan dengan satu lembar kertas bergaris dan pena hitam kesayangannya. Ia tidak ingin sekadar menggambar gedung tinggi. Ia ingin menggambar sebuah rumah harapan
Dalam gambar itu, ada sebuah bangunan sederhana 2 lantai dengan kaca besar agar cahaya matahari bisa masuk. Di bagian depan tertulis, "Sekolah gratis untuk anak jalanan dan pemulung." Di dalamnya ada perpustakaan kecil, ruang bermain, dan dapur umum. Di atapnya, ia tambahkan kebun sayur. Dan di sisi kiri bangunan, ada kamar khusus untuk ibu-ibu seperti ibunya yang lelah, tapi tidak menyerah. Ia memberi nama bangunan itu Rumah Harapan Rakyat. Ketika tugas itu dikumpulkan, Bu Aisyah terdiam cukup lama di depan gambar Randy. Ada keheningan yang berbeda. Gambar itu bukan sekadar bagus tapi penuh makna. Ia menatap wajah Randy dan untuk pertama kalinya berkata, "Randy, kamu punya bakat yang luar biasa. Suatu hari nanti, kalau kamu terus belajar dan tidak menyerah, kamu bisa benar-benar jadi arsitek." Kata-kata itu menempel di hati Randy seperti ukiran batu. Ia ulangi kalimat itu dalam benaknya setiap hari saat lelah, saat lapar, dan saat merasa sedih. Kamu bisa jadi arsitek. Itulah kalimat yang menyalakan api dalam dadanya. Namun, hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Beberapa orang tua, murid mulai merasa tidak nyaman karena anak-anak mereka duduk sekelas dengan anak jalanan. Ada yang mulai mengeluh pada kepala sekolah. Anak seperti Randy seharusnya jangan disamakan dengan anak kami. Mereka kotor, bau, dan ya sudahlah, tidak selevel, ujar seorang ibu dengan suara keras di ruang guru. Randy mendengar ucapan itu diam-diam saat ia hendak ke kamar mandi. Ia tidak menangis, tapi hatinya terasa seperti ditusuk. Sore itu, Randy tidak datang ke kelas. Ia duduk sendiri di tepi sungai, memeluk lututnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua usahanya sia-sia? Apakah impian hanya untuk anak yang terlahir di keluarga berada? Namun, malam harinya, Bu Aisyah datang ke kolong jembatan, membawa satu gulungan kertas besar. "Randy," katanya sambil duduk di sampingnya, "ini hadiah buat kamu." Randy membuka gulungan itu. Matanya membelalak. Itu adalah blueprint bangunan asli, gambar teknik gedung yang biasanya hanya dilihatnya dari balik kaca kantor arsitek. Kertas itu penuh garis, simbol dan angka. "Aku dapat dari teman arsitek ibu. Kamu boleh pelajari, tapi kamu harus janji satu hal." "Apa itu, Bu?" "Jangan pernah berhenti menggambar. Jangan pernah berhenti belajar. Meskipun dunia bilang kamu cuma anak dari kolong jembatan." Randy menggenggam kertas itu arat-arat. "Randy janji, Bu." Dengan pena pertama dan selembar kertas bergaris, Randy mulai memahami bahwa dunia bisa berubah, meski perlahan, asalkan ia tidak berhenti melangkah. Dan kini, ia sudah tahu, mimpinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang yang tak pernah diberi tempat di sekolah, di kota, dan di dunia. Hari-hari terus berjalan, waktu seolah berlari cepat, dan Randy semakin tumbuh dalam diam. Tubuhnya mulai memanjang, wajahnya mulai berubah, dan tangan kecilnya kini semakin terampil menggambar. Ia bukan lagi bocah yang hanya memungut kardus dan botol bekas. Ia kini dikenal sebagai anak yang selalu membawa penggaris, pena, dan buku sketsa kemanapun ia pergi, bahkan saat menarik gerobak di pagi hari. Tapi kehidupan seperti biasa tidak selalu seindah garis lurus pada gambar. Justru ujian sesungguhnya datang ketika Randy mulai menyadari kesenjangan yang tak bisa ditutup hanya dengan semangat dan bakat. Suatu siang yang terik, Randy mendapat kabar mengejutkan dari Bu Aisyah. "Randy, ada kabar baik dan satu hal yang mungkin berat untuk kamu dengar," ucap Bu Aisyah. "Hati-hati." "Apa itu, Bu?" "Beasiswa dari yayasan pendidikan itu sudah dibuka. Kamu memenuhi syarat karena prestasi dan gambar kamu sangat menonjol.
Tapi beasiswanya hanya tersedia untuk siswa yang sudah punya ijazah SD. Randy diam. Ia tidak punya ijazah. Ia bahkan tidak pernah duduk di bangku SD secara resmi. Ia hanya mengikuti kelas sore belajar secara informal. Harapannya pupus seketika. Dunia kembali menunjukkan betapa kerasnya kenyataan. Tapi kan Randy bisa baca, tulis, dan hitung. Bu, Randy juga ngerti bangunan, bisa gambar teknik sedikit-sedikit. Iya nak, ibu tahu, bahkan semua guru di sini tahu. Tapi sistem belum bisa menerima kamu sepenuhnya tanpa ijazah formal. Randy mengangguk pelan, dadanya sesak. Seperti ada pintu besar yang hendak terbuka, tapi kembali tertutup sebelum sempat disentuh. Malam itu, ia kembali menggambar. Tapi kali ini bukan gedung, bukan sekolah, bukan rumah. Ia menggambar sebuah tangga patah tangga yang berhenti di tengah udara, tanpa sambungan, tanpa ujung. Dan ia menggambar dirinya di bawahnya, menatap ke atas dengan wajah bingung. Kenapa semua harus pakai syarat, Bu? Tanya Randy malam itu pada ibunya yang sedang menanak nasi di atas tungku kecil. Ibunya hanya bisa memeluk anaknya. Ia tak punya jawaban. Ia tahu dunia tidak adil, tapi ia juga tak ingin anaknya patah harapan. Beberapa hari kemudian, Randy membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia ingin ikut ujian kejar paket A, ujian setara SD untuk anak putus sekolah dan dewasa. Ia ingin buktikan bahwa meskipun tak duduk di kelas seperti anak-anak lain, ia juga bisa lulus. Ia mulai belajar lebih keras dari sebelumnya. Buku pinjaman dari perpustakaan sekolah ia baca sampai larut malam. Ia menyalin ulang sol-sol latihan, mengerjakan ulang berkali-kali. Meskipun cahaya lampu jalan sering padam dan hujan merembes masuk ke terpal atap tempat tinggalnya. Kadang ia mengantuk saat memulung. Kadang ia lupa makan, tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Suatu malam, saat hujan deras dan gerobak miliknya rusak karena tertabrak motor, Randy tetap pergi ke perpustakaan kecil yang sudah tutup hanya untuk membaca. Ia basah kuyup, dingin, dan gemetar. Tapi buku di tangannya tetap terbuka. Seorang petugas keamanan melihatnya dan berkata, "Nak, kenapa kamu gak pulang saja? Ini sudah malam." Randy menjawab sambil tersenyum, "Kalau saya pulang sekarang, saya gak tahu bisa belajar lagi besok atau enggak, karena atap tempat saya tidur bocor semua." Petugas itu terdiam. Ia melihat anak kecil dengan semangat baja dalam tubuh ringkih yang hanya dibalut jaket lusuh. Beberapa bulan kemudian, hari ujian tiba. Randy datang dengan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja putih, bekas sumbangan dan celana panjang yang digulung karena kepanjangan. Ia membawa bolpoin kesayangannya yang sudah ia isi ulang tinta berkali-kali. Ia duduk bersama puluhan peserta lain, sebagian besar orang dewasa yang lebih tua darinya. Mereka menatap Randy dengan heran, tapi Randy tidak peduli. Baginya, ini bukan sekadar ujian kertas, ini adalah ujian hidup. Saat mengerjakan soal matematika dan bahasa Indonesia, ia tersenyum sendiri. Ia ingat saat pertama kali belajar membaca. Ia ingat saat menulis nama sendiri di kertas bergaris. Kini, ia duduk di ujian resmi negara. Dan ketika hari pengumuman tiba, Bu Aisyah berlari kecil menemui Randy di kolong jembatan sambil membawa selembar kertas penting. "Randy," serunya, wajahnya berseri-seri. "Ada apa, Bu?" "Kamu lulus, Nak. Kamu lulus ujian paket A. Nilaimu bahkan termasuk 5 besar tertinggi." Randy terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam surat kelulusan itu erat-erat. Ia tidak hanya menggenggam kertas. Ia menggenggam peluang, pengakuan, dan masa depan yang selama ini
hanya terlihat seperti khayalan. Ujian dalam hidup Randy ternyata lebih berat dari sekadar soal pilihan ganda. Tapi kini, ia tahu satu hal. Meski lahir dari bawah kolong jembatan, ia punya hak yang sama untuk naik ke atas tangga impian dan ia tak akan berhenti sampai mencapai puncaknya. Suatu pagi yang hangat di Jakarta, suara kendaraan dan klakson sudah mulai ramai, tapi di sudut kecil di bawah jembatan, suasana terasa lebih hening. Randy sedang berdiri di depan kaca retak yang menempel di tiang beton, memandangi dirinya sendiri. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, baju pinjaman dari relawan yang rutin datang ke tempat tinggalnya. Hari itu adalah hari yang tak pernah ia bayangkan akan tiba. Ia akan mengikuti seleksi beasiswa dari salah satu universitas teknik ternama di Jakarta, universitas tempat para arsitek besar Indonesia pernah belajar. Tempat yang dulu hanya ia lihat dari balik pagar besi, kini terbuka sedikit celah untuknya. "Bu, doakan Randy ya," ucapnya pada ibunya yang duduk bersila di depan tungku. Ibunya tersenyum lemah. "Ibu selalu doain kamu, nak. Dari sebelum kamu bisa baca, ibu udah yakin kamu bukan anak biasa." Ketika Randy sampai di gedung universitas itu, ia merasa kecil sekali. Gudang tinggi, langit-langit tinggi, dinding kaca bening, lantai yang mengkilap membuat ia ragu melangkah. Ia merasa kakinya yang biasanya penuh debu dari jalanan Jakarta terlalu kotor untuk berada di tempat itu. Tapi buah saya, Yang Hari, mendampinginya, berkata lembut, "Jalan saja, Randy. Kamu punya hak yang sama seperti mereka. Semua orang di sini dulunya juga mulai dari langkah pertama. Sekarang giliran kamu." Seleksi beasiswa itu bukan hanya soal nilai, tapi juga wawancara dan tes kemampuan dasar menggambar arsitektur. Puluhan peserta lain hadir. Mereka datang dengan tas ransel mahal, rambut rapi, dan latar belakang sekolah swasta ternama. Sebagian melihat Randy dengan tatapan heran. Seorang anak jalanan di antara kalian arsitek dari keluarga mapan. Di dalam ruang ujian, Randy diberi satu lembar kertas dan pensil arsitektur. Tugasnya sederhana, gambar konsep bangunan yang mewakili harapan masa depan Indonesia. Randy menarik napas dalam-dalam. Tangannya sempat gemetar, tapi begitu pensil menyentuh kertas, dunia seperti sunyi. Ia menggambar dengan hati, tak peduli siapa yang duduk di sebelahnya, tak peduli siapa yang melihat. Ia menggambar sebuah bangunan besar yang bentuknya seperti dua tangan yang terbuka. Di dalamnya ada ruang belajar, ruang tidur darurat, dan dapur umum. Di sisi kanan bangunan, ia menggambar taman hidroponik dan jembatan kecil yang menghubungkan ke perpustakaan. Di bagian bawah gambar, ia menulis, "Bangunan ini adalah tempat bagi mereka yang tak punya rumah, tak punya keluarga, dan tak punya suara. Tapi mereka punya harapan, dan harapan itu butuh ruang untuk tumbuh." Para juri terdiam lama di depan karyanya. Beberapa minggu kemudian, surat pengumuman beasiswa itu tiba. Randy tidak langsung membukanya. Ia memegang amplop itu erat-erat, membawanya ke tempat biasa ia menggambar. Di bawah tiang jembatan yang dulu menjadi saksi saat ia belajar menulis namanya sendiri. Ia membukanya pelan-pelan. "Selamat Randy. Anda diterima sebagai mahasiswa baru, jurusan arsitektur melalui program beasiswa penuh." Tangannya bergetar, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Randy, si pemulung kecil dari kolong jembatan, diterima di universitas impian. Beasiswa penuh, termasuk uang makan, buku, dan tempat tinggal. Hari pertama kuliah, ia datang lebih awal dari siapapun. Ia masih merasa asing di tengah teman-temannya yang datang naik mobil pribadi, membawa laptop canggih dan perlengkapan mahal. Tapi Randy punya sesuatu yang tidak mereka punya. Ketabahan dan rasa syukur yang luar biasa besar.
ia duduk paling depan. Setiap kata dosen dan langsung menggambar ulang setiap materi. Ia tak ingin menunjukkan kesempatan yang sudah hampir mustahil ini. Setiap sore sepulang kuliah, Randy tidak pulang ke asrama langsung. Ia selalu menyempatkan diri lewat jalan yang sama menuju jembatan tempat ia dulu tinggal. Ia kolong itu dari kejauhan. Di sanalah semua ini dimulai. Suatu hari, ia berkata pelan, "Randy janji, suatu saat tempat ini akan berubah. Akan ada bangunan indah di sini. Bukan kolong lagi, tapi rumah. Tempat aman buat anak-anak yang seperti aku dulu. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan kemenangan besar, tapi dengan langkah kecil dan janji dalam hati." Randy belum jadi arsitek, tapi kini ia sudah berdiri di jalan menuju ke sana dan ia tahu tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Langit sore di Jakarta berubah mendung. Hujan belum turun, tapi udara sudah mulai dingin. Angin berembus pelan membawa aroma tanah dan kenangan. Randy baru saja keluar dari ruang studio kampusnya, membawa tabung besar berisi gulungan kertas gambar dan satu buah maket dari kardus tebal. Hari itu, ia baru menyelesaikan salah satu proyek terbesar sepanjang masa kuliahnya. Desain gedung komunitas yang ramah lingkungan. Inspirasi dari masa kecilnya sendiri. Langkahnya cepat, matanya lelah, tapi ada senyum kecil di wajahnya. Ia ingin segera pulang ke rumah kontrakan kecil yang sekarang ia tempati dekat kampus. Tapi sebelum ke sana, ia ingin mengunjungi seseorang yang selalu jadi alasan di balik setiap garis di sketsa bangunannya. Ia naik angkot, lalu berjalan kaki melewati lorong-lorong sempit yang sudah lama tidak ia lewati. Ia menuju jembatan tempatnya dulu tinggal bersama ibunya. Namun, tempat itu kini sudah berubah. Tidak ada lagi tenda-tenda reyot atau api unggun kecil untuk memasak. Pemerintah sudah menggusur kawasan itu. Kini hanya ada tembok beton tinggi dan pagar besi. Randy berdiri di depan pagar itu, diam lama. Ia masih bisa membayangkan tempat ibunya dulu duduk sambil menanak nasi, atau ketika ia sendiri menggambar dengan arang di atas kardus bekas. Perlahan ia menyadari tempat ini bukan lagi tempat untuk kembali, tapi untuk dikenang beberapa minggu sebelumnya. Saat ia sedang mengerjakan tugas akhir semester, Randy menerima kabar buruk. Ibunya jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan, lalu semakin parah. Setelah dibawa ke puskesmas oleh tetangganya yang baik hati, dokter mengatakan bahwa ibunya mengalami gangguan paru-paru karena terlalu lama hidup di tempat yang lembab dan kotor. Ia perlu dirawat serius. Randy terpukul di saat ia sedang sibuk mengejar impian. Ibunya diam-diam sedang bertarung dengan penyakit yang dipicu oleh kemiskinan dan kerasnya hidup di jalanan. Sejak hari itu, Randy membagi waktunya antara kuliah, magang, dan merawat ibunya di rumah sakit. Ia tidur di kursi tunggu, membawa laptop dan buku gambar ke ruang rawat, dan menggambar di sela-sela waktu ibunya terlelap. Ibu harus sembuh, Bu. Tunggu Randy lulus. Tunggu Randy bangun rumah yang ibu mau, bisiknya suatu malam. Sambil menggenggam tangan ibunya, ibunya hanya tersenyum lemah. Matanya penuh kasih sayang, tapi juga menyimpan lelah yang tak bisa disembunyikan. Pada suatu malam hujan, ketika Randy baru saja menyelesaikan maket bangunan untuk presentasi final, ia kembali ke rumah sakit. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Lampu di ruang rawat ibunya remang, suara mesin monitor, detak jantung berdetak pelan. Perawat menyambutnya dengan raut wajah sedih. Randy, ibumu tadi sempat memanggil namamu, tapi kamu belum sempat sampai. Sudah tenang sekarang. Randy, seolah dunia berhenti berputar. Ia berjalan pelan ke ranjang ibunya, melihat tubuh yang selama ini menjadi pelindungnya
dalam kerasnya hidup. Wajah ibunya tenang, seperti tertidur. Dalam damai, air mata Randy jatuh. Ia menggenggam tangan ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis sejadi-jadinya. Tak ada lagi tangan yang mengelus rambutnya saat ia lelah. Tak ada lagi suara lembut yang selalu percaya padanya, bahkan ketika dunia tidak. Malam itu, Randy kembali ke kontrakan. Dalam, ia membuka buku sketsanya dan mulai menggambar. Gambar itu bukan untuk tugas, bukan untuk proyek kuliah, tapi untuk ibunya. Sebuah rumah kecil, sederhana, dengan halaman luas penuh bunga. Di terasnya, ada kursi goyang. Dan di kursi itu, seorang ibu duduk, tersenyum, sambil memandangi anak laki-laki yang sedang menggambar di lantai. Di bawah gambar itu, Randy menulis, "Ini sketsa terakhirku untuk ibu. Rumah di surga, tempat ibu bisa istirahat tanpa rasa sakit." Minggu setelah kepergian ibunya, Randy kembali ke kampus. Teman-temannya menyambutnya dengan pelukan dan dukungan. Dosen-dosennya memberi waktu tambahan untuk ia menyelesaikan proyek. Akhirnya, tapi Randy menolak. "Saya sudah selesai, Pak. Saya nggak ingin menunda lagi. Ibu saya percaya saya bisa, dan saya akan buktikan itu." Dalam presentasi akhir, ia menunjukkan desain gedung komunitas untuk anak jalanan. Gedung itu memiliki aula terbuka, kelas kreatif, taman bermain, dan ruang tidur darurat. Semuanya terinspirasi dari pengalaman hidupnya di kolong jembatan. Ketika ia menjelaskan, para dosen dan tamu undangan terdiam. Beberapa dari mereka tak bisa menahan air mata. Randy tidak hanya menunjukkan desain, tapi perjuangan hidup yang diubah menjadi harapan dalam bentuk bangunan. Dengan hati yang luka karena kehilangan, Randy justru menggambar mimpi yang lebih utuh. Kini, ia tidak lagi menggambar untuk bertahan hidup, tapi untuk mewujudkan impian yang telah diwariskan oleh cinta terbesar dalam hidupnya, ibu. Beberapa tahun telah berlalu sejak Randy lulus dari Universitas Teknik ternama di Jakarta. Kini, ia bukan lagi mahasiswa yang membawa tabung gambar sambil naik angkot. Ia bukan lagi anak kecil yang tidur di bawah jembatan sambil menggenggam bolpoin bekas dan kardus kumal. Ia adalah Randy Prasetya, arsitek muda yang namanya mulai dikenal bukan karena ketenaran, tapi karena karya-karya yang menyentuh hati masyarakat kecil. Setelah lulus, Randy sempat bekerja di sebuah firma arsitektur besar di Jakarta, Kejnya Kukap, untuk hidup nyaman, bahkan untuk menyewa apartemen kecil. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa kosong. Ia bukan mengejar gudang-gedang pencakar langit. Ia tidak pernah bermimpi membangun mall mewah atau villa pribadi. Ia ingin membangun harapan, bukan sekadar tembok dan kaca. Dan kesempatan itu datang saat pemerintah kota Jakarta membuka sayembara arsitektur terbuka, mencari desain terbaik untuk sebuah pusat pelayanan sosial, bangunan yang akan menjadi tempat perlindungan bagi anak jalanan, pemulung, dan keluarga miskin kota. Saat membaca pengumuman itu, jantung Randy berdebar keras, seolah alam semesta sedang mengetuk hatinya. "Ini bukan sekadar proyek, ini adalah hidupku sendiri," gumamnya. Randy mengerjakan desain itu siang dan malam. Ia kembali membuka sketsa lama yang ia gambar dengan arang dan pena hitam saat kecil. Ia menatap gambar ibunya, rumah impian, dan tangga patah yang pernah ia gambar di masa sulit. Kini, semua itu bukan sekadar kenangan, tapi bahan bakar untuk sesuatu yang nyata. Ia menggambar bangunan dengan bentuk setengah lingkaran, simbol pelukan. Di dalamnya, ada ruang belajar gratis, perpustakaan, ruang tidur darurat, klinik kecil, dapur umum, dan aula serbaguna. Ia lupa membuat taman terbuka dan tempat menggambar agar anak-anak bisa bermimpi. Seperti dulu,
Ia bermimpi di bawah kolong jembatan. Tapi yang paling istimewa adalah bagian utama bangunan sebuah aula dengan dinding besar yang dipenuhi lukisan. Mural anak-anak jalanan. Di tengah aula itu, ia mendesain kursi batu sederhana dengan ukiran untuk ibu dan semua yang pernah tak dianggap. Beberapa bulan kemudian, pengumuman pemenang sayembara itu keluar. Randy tak berharap banyak. Ia tahu pesaingnya hebat-hebat. Banyak yang lulusan luar negeri dan arsitek senior, tapi takdir kembali berpihak pada ketulusan. Namanya disebut sebagai pemenang utama. Seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Salah satu juri berkata, desain ini tidak hanya menunjukkan teknik arsitektur yang matang, tapi juga menyimpan cerita hidup yang kuat. Bangunan ini bukan hanya akan menjadi tempat berteduh, tapi tempat untuk lahirnya harapan-harapan baru. Setahun kemudian, bangunan itu banner-banner berdiri di tanah kosong, bekas kolong jembatan tempat Randy dulu tinggal. Tempat itu kini menjadi rumah harapan ibu kota. Sebuah bangunan sederhana, tapi hangat. Dan yang paling istimewa, di depan gerbang utama, terukir nama arsiteknya, Randy Prasetya, anak kolong jembatan yang tak pernah menyerah. Hari peresmian gedung itu dihadiri banyak orang wartawan, pejabat, anak-anak jalanan, relawan, dan orang-orang yang dulu pernah meragukan dirinya. Randy berdiri di podium, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Ia memandang semua orang, lalu berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Dulu, saya cuma anak kecil yang memulung botol dan tidur di lantai semen. Banyak yang bilang saya tak punya masa depan, tapi saya percaya setiap anak berhak bermimpi asal diberi tempat untuk tumbuh. Ini bukan dibangun dari uang saya, tapi dari luka, cinta, dan harapan. Ini bukan hanya karya saya, ini hadiah untuk semua anak kecil yang pernah dihina, tapi memilih untuk tidak menyerah." Tepuk tangan pecah. Tapi Randy hanya menatap langit. Ia tahu ada satu orang yang pasti tersenyum dari atas sana. Ibu. Beberapa bulan setelah peresmian, Randy duduk di tangga gedung itu, ditemani seorang anak kecil berumur sekitar 9 tahun. Anak itu menunjukkan gambar rumah kayu dengan taman dan jendela besar. "Bang Randy, aku juga pengen jadi arsitek kayak abang," ucap anak itu malu-malu. Randy tersenyum. Ia tahu rasa itu. Ia pernah menjadi anak itu. Kamu pasti bisa. Tapi ingat satu hal. Apa itu? Gambar yang paling indah, bukan yang paling mewah, tapi yang punya tujuan. Anak itu mengangguk. Di saat matahari mulai tenggelam, Randy menatap gedung yang berdiri tegak di hadapannya. Gedung yang dibangun bukan dari uang atau kekuasaan, tapi dari tangisan, kerja keras, dan doa seorang ibu. Dan saat angin sore berhembus pelan, ia tahu satu hal, ia sudah sampai, tapi misinya belum selesai. Karena selagi masih ada anak-anak yang tidur tanpa atap, selagi masih ada mimpi yang tak diberi tempat tumbuh, Randy si pemulung kecil yang jadi arsitek ibu kota akan terus membangun.